Banyak omong, saya konfirmasi baik-baik dari awal. Bayar utang, udah nggak mampu tengil. Pemirsa Cahaya Pagi, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi sebagian warga menjadi sulit. Beratnya beban hidup membuat masyarakat terjebak bujuk rayu pelaku usaha pinjaman online ilegal. Namun jika gagal bayar di tenggat waktu yang telah ditentukan, ancaman dan kata-kata kasar penagih hutang siap-siap menghantui. Saya kepaksa lakuin pinjaman online itu karena saya sakit gitu dan saya harus cepat operasi gitu. Usaha saya juga dimatikan gitu. Terus kondisi saya pun diintimidasi terus gitu. Saya sempat mau bunuh diri. Dasar ya Anda ya, banyak omong, saya konfirmasi baik-baik dari awal. Bayar utang, nggak mampu, udah nggak mampu tengil. Masih ingat beberapa waktu lalu, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah terlibat kasus pinjaman online. Dia ditagih hutang sebesar 206 juta rupiah. Padahal uang yang diterimanya hanyalah 3,7 juta rupiah. Awalnya ia mengajukan pinjaman sebesar 5 juta rupiah dari sebuah aplikasi pinjol. Selang beberapa hari, uang tersebut langsung cair tapi hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Karena tak dapat mengangsur selama 5 hari, ia pun diteror dan diancam lewat telepon dari sejumlah orang. Kasus serupa juga dialami seorang guru di Malang, Jawa Timur. Ia harus kehilangan pekerjaan dan dikejar-kejar penagih hutang. Bayangkan, uang 2,5 juta rupiah yang ia gunakan untuk membayar uang kuliah melesat menjadi 40 juta rupiah dalam sekejap. Ia pun menerima banyak ancaman dan kata-kata kasar melalui pesan pendek dari debt collector. Ya, pinjaman online memang menggiurkan. Selain syaratnya mudah, juga banyak muncul di aplikasi. Namun banyak pula yang tertipu biaya administrasi dan bunga yang tinggi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan pada Desember 2020 menunjukkan ada sekitar 6.700 kasus pinjaman online ilegal atau lebih tinggi dari periode Januari hingga November 2020 dengan 400 hingga 2.000 kasus. Selain faktor kebutuhan, peningkatan jumlah kasus tersebut dipengaruhi oleh munculnya modus baru, yaitu pengiriman sejumlah dana ke rekening korban. Awalnya saya mendapatkan pesan berupa SMS dan WhatsApp yang menyatakan bahwa saya memiliki tagihan dari kredit emas dan Aidana. Dan karena saya merasa saya tidak pernah mengakses aplikasi tersebut, saya merasa curiga dong, apa jangan-jangan ada orang yang menggunakan nama saya atau identitas saya kan. Jumlah yang masuk itu satu aplikasi berbeda-beda ya. Jadi ada yang satu aplikasi itu masuk ke rekening saya 800.000, tapi muncul di tagihannya saya harus membayar 1.500.000. Ada yang masuk 1 juta rupiah, saya kembalikan 2 juta. Ada yang masuk 800.000, saya kembalikan 1.800.000. Nah, seperti itu kira-kira ada 20 aplikasi yang masuk dan menagih ke saya sebanyak itu. Deliana tidak sendiri. Menurut sejumlah portal berita online dan media sosial, cukup banyak kasus serupa yang dilaporkan. Berdasarkan penelusuran, didapat adanya modus jual beli data pribadi nasabah dari pegawai perbankan serta perusahaan fintech ilegal. Jadi, atasan-atasan itu biasanya akan meminta kita, para manajemennya, untuk mencari data, beli data, entah dari kartu kredit, perbankan, KTA, entah dari seperti marketplace yang sekarang banyak fasilitas pay letter, itu rata-rata datanya bisa dibeli sama mereka. Sejak 2018 hingga Juli 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar 3.300 aplikasi pinjaman online ilegal, namun hal itu tidak memberi efek jera. Selain bisa berganti nama, server aplikasi ilegal ini berasal dari Tiongkok sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum. Meski berhutang itu tidak dilarang dalam Islam, tetapi warga sebaiknya waspada dan hati-hati ketika berhutang. Pilih aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak menerima pinjaman apapun yang berasal dari pesan pendek. Sesuaikan pula kebutuhan dan kemampuan untuk membayar. Urusan hutang memang bisa membuat orang kelimpungan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad mengajarkan doa agar tidak terlilit hutang dan bisa melunasi hutangnya.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kau berada di waktu pagi maupun sore hari, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazani wa a'udzubika minal azi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Abu Daud.